aplikasi akuntansi pakai Microsoft Access. Bisa dilihat di YouTube itu. Tapi jangan buat yang seperti itu lagi, cuma itu contoh aja, contoh model buat aplikasi untuk perusahaan. Ya. Itu alternatif pertama ya. Jadi membuatkan yang sederhana. Teman-teman harus belajar sedikit pemrograman ya. Pemrograman itu yang paling skala kecil itu ya pakai Microsoft Access. Dia desktop ya, desktop base. Yang canggih itu juga bisa aja sih kalau yang mungkin sudah belajar ya, sudah belajar itu misalnya pakai MySQL gitu ya, web base itu bahkan ya. Karena sebetulnya ininya sama dasarnya, pakai namanya bahasa query ya, SQL, SQL gitu ya. Itu database ya. Database-nya itu sama, tinggal aplikasinya kalau pakai PHP, MySQL gitu ya. MySQL database-nya PHP, mungkin untuk front end-nya gitu ya. Itu ya cuma memang harus sebelumnya mungkin harus belajar. Saya juga tidak bisa mau belajar tapi sampai sekarang belum ada waktunya. Tapi saya lihat banyak mahasiswa yang bisa gitu ya. Jadi itu maksud saya meskipun saya tidak bisa tapi saya tidak membatasi gitu ya, yang bisa silakan. Pakai VB gitu ya, misal Visual Basic ya, VB.NET misalnya, terus pakai C++ ya macam-macam kan banyak ini. Itu satu, jadi itu yang paling bagus lah. Jadi membuat sendiri itu ya, membuatkan ya meskipun sederhana. Nah yang kedua, mempelajari sistem yang sudah ada di objek ya, di objek. Cuma jangan yang sistem yang sudah dipelajari di kampus ya. Misalnya Saiba begitu ya. Itu jangan gitu ya. Itu kan sudah kita pelajari, sudah di kotak-katik ya di kuliahan gitu ya. Jadi yang perusahaan umum gitu ya. Atau kalau pemerintah yang spesifik ya aplikasinya, aplikasi apa gitu ya. Nadine misalnya di Kementerian Keuangan itu ada nota dinas. Nah itu dipelajari sistemnya gimana. Jadi kan kalau mau bikin aplikasi itu bikin flowchart dulu kan ya. Nah ini juga yang sudah jadi kita bikinkan dokumentasinya gitu. Dokumentasi DFD-nya, flowchart-nya. Flowchart itu kan ada macam-macam tuh. Ada program flowchart tuh diantaranya. Program flowchart itu bagaimana prosedur aplikasi tersebut dijalankan gitu ya. Itu kita ini masuk ke situ. Nelaah gitu. Atau misalnya ada apa namanya, kita sampai ke yang tadi seperti create ya, tapi kita ini ya, kalau produk Cina itu katanya cara mereka belajar itu gimana? Ada HP, diambil HP-nya dibongkar, dibongkar sama orang Cina itu, terus dipelajari ini apa namanya, komponen ini untuk apa, komponen ini untuk apa gitu. Nah ini juga sama kayak membongkar aplikasi, apa, teman-teman bisa lihat aplikasi itu, ini database-nya gimana sih gitu ya, lihat relasinya di dalamnya gimana sih, tabel-tabelnya gimana sih gitu ya. Dia pemrosesannya, logikanya
gimana gitu ya proses-prosesnya. Nah, ini satu level di bawah membuat tuh, dia membedah itu ya, membedah aplikasi yang ada. Nah, yang di bawah, membedah itu satu level lagi, ya hanya tidak sampai membedah gitu ya, hanya mendokumentasikan sisdur ya. Sisdur itu jadi, hanya lihat bagian-bagian di perusahaan itu, bagian apa saja gitu ya, usernya aplikasi itu ada siapa saja, ya kayak bikin manual aplikasi lah gitu ya. Manual aplikasi itu kan tidak membahas dalamnya gitu ya, tidak membahas, eee, apa, di dalam aplikasi itu, logikanya gimana kan enggak gitu. Nah, tapi kita semacam buatkan manualnya di situ itu ya, usernya gimana. Itu jadi yang ketiga itu, apa modelnya. Yang untuk tapi tetap semuanya pakai objek ya, ada objeknya. Nah, terus yang terakhir ya, bisa pakai topik kontemporer ya, AIS, Sistem Informasi Akuntansi, misalnya data analisis gitu ya, data analisis big data gitu. Big data itu pakai Python biasanya, terus itu mungkin, tinjauan, apa namanya, secara umum nggak apa masalah ya, tapi, ada teknis, pembahasan untuk terus ke akuntansi pengaruhnya gimana gitu ya. Itu mungkin kajian literatur ya nggak apa-apa. Eee, jadi akuntansi di era teknologi sekarang gitu ya, ada data analisisnya, ada apanya gitu. Heeh, itu mungkin yang 4 tuh, udah ada 4 ya, 4 model. Nah, mungkin terakhir yang paling gampang, nah cuma ya saya ini kan ini Anda menganalisis, pengendalian internal ya, pengendalian internal yang sudah di-set dari suatu, sistem informasi gitu ya, di suatu objek gitu. Itu sih. Nah, intinya sebetulnya, teman-teman harus pegang dulu yang tidak harus pegang objek ya, itu boleh nggak pegang, objek ya, nggak pegang objek. Tapi selain itu, pegang objek ya. Ya, gitu kira-kira, gimana ada pertanyaan? Ini sudah berapa orang nih? Nggak kelihatan ya? Siap 19 orang, Pak. 19 ya, kurang 6, 25 ya semuanya ya? Enggak, Pak. Jadi tadi awalnya 20 orang, Pak. Ini direkam. Oh, Awalnya ya awalnya 20 orang, iya tapi 2 yang kuliah malam ternyata agak diundur, Pak. Jadi masih koneksi ya bisa. mungkin? Oh iya, sepertinya koneksi Oh, saya sedang tidak bagus ya, Pak. enggak apa-apa, masih bagus. Oh Enggak, iya. tadi katanya 20, sekarang jadi 19, apa ada yang keluar karena koneksinya jelek atau enggak? Tidak, Pak. Jadi Atau kita itu totalnya 20 orang, Pak. oh Tadi yang 20? iya, Ini tadi yang yang bisa jadi tadi yang izin itu sebenarnya 6 orang, Pak, karena kuliah malam, tapi karena kuliah malamnya agak diundur jadi masih bisa bergabung, Pak. oke. Tapi masih kurang 1, 2? Kurang satu Udah orang tadi izin sholat, Pak. oh ya, bisa ya, udah bisa ya. Iya, silakan gimana? Ada yang sudah punya bayangan mau Eh, ditanyakan? izin, Pak. Jadi itu Ya, Mas. beberapa hari kemarin itu teman-teman sudah mulai memikirkan judul, Pak, sebenarnya, Pak. Mhm. Nah, itu sudah kita kompilasi, Pak. Sudah saya buatkan Excel-nya. Apa saya share screen aja ya, Pak? Ya boleh, silakan di-share. Siap, Pak. Nah, sudah terlihat ya, Pak? Iya. Nah, ini Pak Ini AP dari ada 10 orang dari alih program ya? siapa? Nah, ini siklus pendapatan.
tinjauan atas sistem informasi akuntansi pelayanan reekspor barang pada kantor pelayanan siklus pendapatan ini pakai Saiban nih. Maaf Pak, Atau mungkin itu apa siklus pendapatannya pakai Sakti. Ini kan dipelajari di kampus. Apa namanya MPN, maaf modul Pak, penerimaan yang negara. saya Ya. siklus pendapatan itu saya mau ganti jadi sistem pengendalian internal Pak. Sistem pengendalian internal. Siap, iya Pak. Ya, tapi terhadap MPN itu ya. Tentang barang reekspor Pak kalau saya Pak. Barang reekspor ini Barang yang ditegah sama bea cukai Pak. Jadi dikembalikan ke negara asalnya Pak. Ada aplikasinya sendiri dia. Siap ada Pak. Jadi dia tuh komplit ke sistemnya itu ngelink ke berbagai bidang gitu Pak. Ya kalau itu jangan pengendalian. Ini kan kalau yang di kantor sendiri begini ya. Ya jangan cuma ininya. Tadi yang saya bilang masuk mulai dari kayak tadi yang apa namanya Pak mau bikin semacam dokumentasi sistemnya gitu ya. Dokumentasi sistemnya itu tadi bikin flowchart-nya atau semacam bikin manual penggunaan aplikasi itu kan level ketiga tuh. Level kedua kan yang bikin dokumentasi sistem ya, bikin flowchart dan macam-macam. Nah, pengendalian intern itu tambahan. Jadi di situ juga dijelaskan. Di situ sudah diterapkan juga ukuran-ukuran pengendalian intern gitu ya. Di buku Romney itu kan bisa dilihat pengendalian intern di mana saja. Nah kan pengendalian internnya kan untuk setiap prosedur apa? Nah, berarti nggak bisa bahas prosedur kalau kita tidak ada dokumentasi prosedur. Nggak bisa bahas pengendalian intern kalau tidak ada dokumentasi prosedur-prosedur. Jadi judulnya ya apa namanya? Kalau yang level 2 itu tadi, kalau level 1 kan mendesain gitu kan, mendesain suatu aplikasi. Kalau level 2 kan telahan dokumentasi gitu. Dokumentasi sistem atau aplikasi apa gitu ya. Aplikasi pelayanan reekspor barang pada kantor pelayanan pajak utama gitu kan. Itu yang dokumentasi sistem dan kalau mau disebut pengendalian internalnya bisa. Kalau tidak ya di dalamnya aja nggak apa-apa. Ada bagian pengendalian internal. Kalau hanya apa namanya menyusun manual user gitu kan, manual. Tapi itu biasanya sudah ada aplikasi itu. Nah itu harus dibuktikan memang manual user itu tidak ada, gitu ya. Jadi permasalahan di kantor saya menggunakan aplikasi ini, tapi tidak ada pengembangnya tidak membuat dulu manual user, gitu kan. Nah ini kita menyusun manual user. Nah ini kan kalau manual user itu dari sisi pengguna ya, tidak. Kalau tadi nomor 1, level 1, level 2 itu dari sisi developer itu masih. Nomor 1 itu develop beneran yang bikin. Nah, kalau nomor 2 itu dia sistem informasi. Jadi sistem informasi itu kan yang memediasi antara developer dengan user. Developer itu kan dia taunya bahasa mesin gitu ya, menuangkan ke dalam bahasa komputer, bahasa pemrograman. Nah, si developer itu bekerjanya berdasarkan dokumentasi dari sistem informasi orang IS gitu ya, orang sistem informasi, information system. Nah, jadi kita yang kedua bikin ya dokumentasi sistem informasinya. Yang ketiga manual itu si sistem informasi dan developer membuatkan untuk user sesudah jadi ya, sesudah jadi aplikasi itu.
Nah itu. Jadi sama-sama kita menggali 3 ini. Nah kalau tadi yang keempat, eee, apa tadi saya lupa, ada sebelum itu ya, yang kajian kontemporer itu, ada lagi nggak? 5 apa 4 tadi ya? Ya kalau 4 itu yang kajian kontemporer itu, kita, mengkaji, isu-isu kontemporer, eee, dan pengaruhnya terhadap profesi akuntansi gitu ya, sistem informasi akuntansi. Misalkan fintech gitu ya, finansial teknologi, nah itu boleh tuh sistem informasi untuk fintech ya. Kan perbankan biasanya. Nah, sekarang kalau fintech gimana sih, akuntansi fintech gitu ya. Kalau bank bank itu kan, ada kantornya gitu, orang nyimpen uang di bank. Kalau fintech itu dia nggak ada kantornya, kedua, eee, dia kerjasama lagi ke bank gitu ya, nggak tahu gimana ya, lupa. Fintech itu, ya itulah makanya silakan dikaji ya, misalnya itu, gimana akuntansinya kan agak susah. Nah, ini kebanyakan masih di kantornya sendiri-sendiri ya. Eee, yang kedua, tinjauan atas sistem pengelolaan barang persediaan kapal patroli. Sistem pengelolaan barang persediaan. Apa aja barang persediaan kapal patroli ini pakai SIMAK BMN kan? Izin Di Pak, itu, kan kalau yang di kantor itu adanya pakai aplikasi Sakti, Pak. Cuman aplikasi Sakti ini kan cuman buat pencatatan aja, Pak. Jadi pencatatan penggunaan persediaan, terus nanti di akhir tahun ada rekon dengan bagian keuangan. Nah, kalau di saya ini, saya udah ada SOP-nya, Pak, terkait, permintaan barang persediaan, cuman masih manual semua, Pak. Jadi belum ada sistem, controlling-nya kalau persediaan habis itu belum ada, terus dari flowchart untuk permintaan barang persediaan itu secara elektronik belum ada, Pak, jadi masih manual gitu, Pak. jadi berarti mau mendesainkan, jadi Insya aplikasi atau desainnya iya, saja? insya Allah, Pak, rencananya kalau bisa ditinjau dulu, terus pengennya sih ada aplikasi, Pak, pakai Microsoft Access mungkin, Pak. Jadi ada database-nya gitu, Pak. Soalnya barang kapal ini kalau di kantor itu agak banyak, Pak, jadi beda-beda juga kodenya. Iya. Terus kalau Enggak, masuk kalau barang di persediaan ada aplikasi SIMAK BMN. Di situ ada persediaannya juga. BMN dan persediaan itu kode-kodenya sudah apa namanya, sudah given. Ini apa namanya, menurut saya barang yang ada di kapal, semua barang yang ada di pemerintahan, itu nama barangnya itu sudah ada di situ, di nah memang kalau persediaan sih, apa namanya, berhenti sampai mungkin kan ada pembagian itu, golongan, bidang, kelompok, subkelompok, terus nama barang gitu ya, kali ini mungkin kalau persediaan masih dibagi lagi ke bawah lagi, karena lebih banyak lagi persediaan itu. Itu nggak tahu sudah diaplikasikan nggak? Harusnya sudah itu Mas, di kantor, minimal pengklasifikasian barang dan pencatatan di aplikasi persediaannya itu. iya, Pak, pencatatannya Mmm. udah ada, Pak, cuman buat pengelolaan pengendaliannya gitu, Pak. Jadi kalau misal, Oh, ada barang kita habis gitu, dia nggak ada pemberitahuan, jadi harus bener-bener kita, stok opnam dulu, Pak, baru bisa menyampaikan ke bagian pengadaan kalau barang habis. Sedangkan, pengadaan yang suku cadang kapal itu kadang agak rumit, Pak, soalnya nilainya besar gitu, Pak. iya iya. Ya berarti harus ada kok ini, apa namanya, kolaborasi sama aplikasi yang sudah ada ya. Jadi data dari aplikasi yang sudah ada, dari persediaan, terus masuk ke sini, terus di sini baru ditambahin dengan, menu-menu pengelolaan gitu ya. Iya, boleh itu nanti, nah itu maksud saya jangan
bikin baru padahal sudah ada yang misalnya jenis nama-nama persediaannya ya. Pencatatannya tinggal gunakan. Nah, itu silakan nanti komunikasikan aja ininya. Per tahapnya ya, nyusunnya. Terus kalau terlalu berat nanti ya cepat-cepat disesuaikan gitu ya, mau sampai apa namanya, modelnya saja atau jadi gitu. Oke, ya targetnya sih sampai jadi ya, sampai jadi. Tapi kalau tidak ya cepat-cepat nanti masalahnya di mana bisa kita turunkan. Sistem informasi aset tetap. Ini apalagi nih aset tetap juga banyak di Simak BMN nih. Sudah ada nih. Gimana? Siapa ini? Siap, saya Pak. Ya. Yang sudah ada, sudah jadi bahan di kampus ya, di siap gitu ya. Ini tidak usah diulang ya, hanya ditambahin dengan kantor gitu kan. Sebetulnya kurang menantang nih Mbak Iska, gimana? Gitu. Soalnya sih saya dikasih tahu kalau ada kayak pembelian terus transfer masuk juga sama reklas di tahun ini sih Pak. Nah itu ya itu udah Simak BMN itu aplikasi umum itu. Iya, Apa Sakti. namanya? Sebetulnya kita harus bisa itu udah apa ya salah satu kompetensi yang harus dimiliki semua mahasiswa. Nah jadi kalau itu ada di pelajaran tidak menambah kita belajar lagi gitu ya. Ini KTTA ini kan kita belajar tambahan di luar untuk KTTA gitu. Nah kalau sesuatu yang sudah dipelajari, jadi hanya dari yang kita pelajari disesuaikan. Ya bisa, saya mangga aja ya. Cuma ya itu maksud saya, kalau mau ada tantangan gitu ya, terus kita juga mendapat pengalaman baru ya di penyusunan SIA ini, ya mungkin bisa dinaikkan gitu ya, dinaikkan sedikit dari yang sudah saya sampaikan tadi. Ini mau masuk link yang sama lagi ya? Izin Berapa menit ini lagi? masih bisa Pak, karena ini baru pertama kali saya buat meeting, jadi bisa unlimited Pak. Oh, ya nanti ya barusan kok ada informasi. Iya, Gimana Pak. Mbak Iska? Ada sementara atau ini dulu aja atau sudah ada bayangan lain? Sementara kalau ini dulu gimana Pak? Ya nanti dicari dulu juga ya, sambil cari dulu. Iya siap. Tinjauan atas sistem pengendalian internal pelayanan pengembalian biaya masuk. Nah itu tadi nih sama dengan yang pertama itu Mas, gimana Mas Yudhistira? Izin Pak, jadi rencananya selain dari pengendalian internal proses bisnisnya, di kantor kami baru ada aplikasi baru terkait pelayanan pengembalian ini yang 2019 kemarin baru launching, namanya Spasi. Nanti mungkin bisa ditambahin tinjauan atas aplikasi itu mungkin Pak. Yang tadi. Ya makanya pengendalian internal itu pastilah, jadi jangan tinjauan pengendalian internalnya ya. Jadi apa namanya? Ya itu desain ya, analisis desain aplikasi gitu kan, aplikasi pelayanan pengembalian biaya masuk gitu kan. Nah tapi di dalamnya ada pembahasan pengendalian internal. Karena tidak mungkin kita bahas pengendalian internal kalau tidak ya tidak jelasin dulu desainnya, prosedurnya di sana. Tinjauan sistem informasi akuntansi penyediaan pita cukai. Terus ini apa ya?
pita cukai dengan lokasi penyediaan kantor pusat. Kalau disebut sistem informasi akuntansi, nah itu harus ada istilah akuntansinya ya. Nah, informasi tetap informasi akuntansi persediaan atau apa gitu ya, sistem informasi akuntansi persediaan, nah gitu kan misalnya pita cukai. Kenapa penyediaan? Siap. Penyediaan itu menyiapkan pita cukai atau gimana? Gimana? Jadi pita cukai itu dipesan oleh si pengusaha dulu, Pak. Nanti baru disediakan oleh bea cukai, Pak. Seperti itu, Pak. Nanti jadi dari pengusaha itu mengajukan permohonan, kemudian dari pihak bea cukainya baru melanjutkan permohonan itu kepada penyedia pita cukai, baru disediakan, baru habis itu dicetak oleh penyedia itu, Pak. Jadi baru disediakan oleh bea cukai setelah itu. Sistem informasi akuntansi penyediaan pita cukai. Nah ya makanya akuntansinya di mananya? Akuntansi itu kan perolehan aktiva tetap misalnya, atau perolehan persediaan gitu ya. Di persediaannya, Pak. Ya apa? Di persediaan pita cukainya, Pak. Jadi pembelian atau nanti ada model, nanti pita cukainya itu disimpan di kantor pusat, kemudian diambil oleh pengusaha, seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini siklus ini aja, siklus pembelian ya. Siklus apa ya? Kalau persediaan itu kan ujungnya aja. Persediaan ini mau ceritakan dari mulai beli sampai dengan dikeluarkan gitu ya, digunakan gitu ya. Nah, jadi tinjau sistem informasi akuntansi siklus pembelian dan penggunaan persediaan pita cukai gitu misalnya. Kalau misalkan siklus penyediaannya sendiri gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Maksudnya jadi judulnya mungkin sistem informasi akuntansi siklus penyediaan pita cukainya. Karena yang saya ingin bahas sih sebenarnya karena juga di pita cukai ini menggunakan siklus penyediaan itu tidak lazim, Mas. Oh, siap. Tidak lazim di akuntansi siklus penyediaan. Nah, ini kan saya masalahkan sistem informasi akuntansi. Apa namanya yang orang akuntansi langsung nyambung nih apa gitu istilahnya. Ini kan pembelian biasanya kan pembelian dan penggunaan persediaan pita cukai kan siklus itu siklus memang itu kan sebetulnya bisa disebut siklus pembelian tapi siklus pembelian saja siklus pembelian pita cukai tidak terlihat kalau pembelian itu kan biasanya ini ya apa namanya untuk selesai gitu ya sesudah dibeli selesai ya kan coba dilihat di buku Sia Romney itu. Nah pilih aja salah satu tuh ada pembelian kan ada siklus persediaan ada siklus penjualan siklus pengeluaran ya. Nah ini pembelian persediaan pita itu ya masuknya di mana gitu yang lebih tepat. Ambil salah satu istilah di situ di Sia Romney. Kita apa namanya sandarkan gitu ya, sandarkan kaitkan kita ini mau bahas SIA itu yang mana gitu. Di buku Romney itu kan sudah ada pembahasan SIA berdasarkan siklus-siklus tuh. Nah, ada yang tidak ada di buku Romney terus ditambahkan di RPS Dosko SIA itu misalnya sistem informasi akuntansi aset tetap gitu ya. Nah, aset tetap itu nggak disebut siklus, kenapa? Karena dia stok ya. Kita hanya membahas sesudah jadi aset tetap. Gitu. Siklusnya itu
di pembelian, siklus pembelian itu ada termasuk aset tetap. Pembelian itu ada aset tetap, ada persediaan, ada macam-macam. Ini semua ya, semua nanti pelayanan reekspor barang pada kantor pelayanan. Nah, pelayanan reekspor barang ini diisiannya apa ya? Persediaan udah oke kan, aset tetap oke. Pengembalian, pelayanan pengembalian bea masuk. Isiannya apa nih? Sistem informasi akuntansinya. Pelayanan pengembalian bea masuk. Ini penerimaan ya. Pendapatan ya, pendapatan tapi di sub pengembalian ya, sub apa namanya? Koreksi kan. Nah, itu bahasnya dari situ ya, dari besarnya itu yang mana? Kalau bisa disebut di judulnya juga supaya ini. Siklus pengeluaran. Ini tadi pita cukai ya. Nah, itu ya yang pita cukai tadi silakan di reka-reka lagi ya. Yang lain juga jadinya harus direka-reka lagi juga. Dikaitkan dengan siklus di buku Romney itu yang mana? Nanti kan pas ini dasar teorinya teman-teman pakai yang mana itu kan supaya jelas nih, di judulnya sudah kelihatan. Sisia siklus pengeluaran. Pengeluaran apa nih, Mas? Belanja. Ya, siap. Mungkin belanja dan pengadaan, Pak. Ini Saiba lagi ya. Sudah ada juga ini. Saiba. Ya kenapa? Ada khusus? Enggak ada kan khusus juga di situ. Nah, ini sama dengan aset tetap tadi ya. Coba dicari, jangan sampai kita hanya mempelajari lagi apa yang sudah dipelajari di topik, salah satu topik di yang sudah dipelajari di kampus. Hanya realnya di kantor seperti apa. Boleh aja sih nanti ditambahin gitu kan, misalnya ya SOP, jadi bahas SOP ya di kantornya itu. Nah ini tapi paling rendah lah gitu ya, nanti saya ini. Saya kan lihat effortnya ya, kalau yang bikin gitu kan paling tinggi. Tapi paling bedanya 55 ya. 90, 85, 80, 75 gitu. Dari 4 ini tuh. Yang kedua ininya pembahasannya. Yang pertama kan dari judul dan topik juga udah kelihatan. Nah, cuma nanti jangan sampai judulnya haid tapi isinya ternyata juga sama. Judulnya di level 4 tapi isinya ternyata bagus juga bagus, bisa naik ya nilainya. Ya tapi ini saya sesuaikan juga ini, kalau tidak pada bikin, yang bikin tadi 1 orang aja tadi ya. Ya mungkin yang jadinya di sini misalnya bimbingan saya hanya 2 level saja ya nilainya juga mungkin hanya 2 level, 3 level. Ya idealismenya dari sayanya seperti itu sebetulnya. Simolahap apaan ini? Itu sistem monitoring laporan hasil pemeriksaan, Pak. Jadi dari pemeriksaan barang fisik nanti akan ditentukan berapa persentase biaya masuknya, atau kalau tidak sesuai nanti akan kena denda juga, Pak. Gitu, Pak. Nah, ini berarti saya pendapatan juga ya? Agak bingung juga, Pak, menerapkan ke temanya SIA ini, Pak. Nanti mau ya pendapatan juga kan, kalau nanti di monitoring laporan hasil pemeriksaan kan dari kalau ada pemeriksaan terus ditetapkan harus bayar kan, menjadi penerimaan kan? Iya. Penerimaan atau pendapatan, ya.
Ya, ini kan untuk memperkuat aplikasi siklus penerimaan itu. Nah itu ya boleh itu ya dikaitkan ke sana. Tapi saya agak bingung ke materinya ini, Pak. Materi Ramley-nya ini, Pak. Mau lebih tekankan di mana itu, Pak? Ya, siklus pendapatan itu, Mas. Nanti siklus pendapatan itu sumber-sumber pendapatan kan. Sumber pendapatan itu dari kalau di pemerintahan ada langsung penetapan biaya masuk gitu ya, penetapan cukai gitu kan. Ada pemeriksaan terus hasilnya adalah penetapan juga kan. Ini itu ya. Iya Pak. Jadi nanti itu ini seksi pemeriksa itu yang ibaratnya matanya PFPD Pak. Nanti yang menyetujui, yang menetapkan berapa persentasenya itu nanti PFPD Pak. PFPD itu seksi sendiri gitu Pak. Jadi saya membahas yang di seksi pemeriksaannya gitu Pak. Ya itu makanya jangan pemeriksaannya langsung lihatnya secara general Mas. Secara general ini sumbangannya ke siklus pendapatan seperti apa. Ya misalnya ya siklus pendapatan terkait barang impor. Tinjauan atas siklus pendapatan terkait barang impor. Terus titik 2 sumbangan hasil monitoring laporan hasil pemeriksaan gitu ya melalui aplikasi Simulahap gitu ya. Ya siapa? Ketangkap nggak ya kan? Tinjauan siklus pendapatan ya Pak. Iya, siklus pendapatan dari dari barang impor kan? Iya. Dari barang impor. Siklus pendapatan ya sumbernya dari barang impor gitu kan. Titik 2. Ya, kontribusi hasil monitoring pemeriksaan gitu ya melalui aplikasi Simulahap gitu ya. Ya gitu ya. Kontribusinya kontribusi aplikasi gitu. Aplikasi terhadap nanti nah jadi nanti tidak langsung bicara ke situ Mas, bicaranya bicara tentang barang impor itu sumbangan ke pendapatan seperti apa gitu ya. Nah, dalam barang impor itu biaya masuk ya berarti kan? Iya, Pak. Biaya masuk kan. Nah, terus biaya masuk itu ada yang sesuai prosedur gitu kan, ada yang dikenakan sesudah pemeriksaan kan. Yang dikenakan sesudah pemeriksaan dibahas gitu kan. Nah, dikenakan sesudah pemeriksaan itu perlu monitoring hasil pemeriksaan gitu ya. Nah, itu monitoring hasil pemeriksaan dibahas itu kan ya. Ada terus aplikasi monitoringnya bagaimana gitu. Nah, itu dikaitkan supaya orang itu dianggap tahunya tahu sia aja, sudah baca Romney gitu. Nah, Anda arahkan gitu. Ini di Romney untuk masuk ke sini itu bacanya gimana gitu Mas. Ya, gitu ya. Siapa? Penggajian. Nah, penggajian ini sama aja penggajian di mana-mana. Siapa ini penggajian? Siapa? Ramadan. Gimana nih Mas?
Oh, ini tapi penggajian pada Bank BTPN ya. Sorry, saya kira di Bea Cukai juga. Saya yang di Bea Cukai, Pak. Oh iya. Di bawah ada juga sih. Iya. Ya ini penggajian itu mah pembuat daftar gaji udah ngelotok itu. Apalagi AP ya. AP kan pertama jangan sampai hanya nulis yang sudah dipelajari di kampus. Yang kedua, jangan cuma nulis hanya yang sudah dikerjakan nih waktu kantor. Waktu kantor gitu ya. Mana ininya, effortnya itu kan kurang tuh. Anda pembuat daftar gaji di kantor, ya gampang gitu ya, bikin begini ya. Misalnya siklus penggajian. Nah itu, ya tapi silakan. Maksud saya itu sih, siklus penggajian pada KPPC TMPC Magelang. Kayaknya enggak, apanya yang menarik apanya? Izin Pak, karena Magelang ini kan termasuk kantor vertikal yang baru ya Pak? Masih baru sekali. Jadi saya ingin lihat aja Pak, maksudnya sesuai nggak sama prosedur yang sudah ada gitu. Soalnya kan menurut saya kantor baru itu kan perlu ini ya Pak, apa namanya? Pasti kan dari awal pasti ada progresnya Pak. Nah saya pengen hijaunya di situ sih Pak. Ya, atau itu nanti change management nggak masuk di ISIA sih. Manajemen perubahan ya kan, manajemen perubahan itu change manajemen bagaimana menerapkan aplikasi gitu ya bagi kantor baru. Itu bahasannya bahasan apa namanya, aplikasi dengan akseptansi pengguna. Akseptansi pengguna ini kan tidak mudah gitu ya, mempelajari atau apalagi di kantor baru. Nah cuma ini naik jadi topik skripsi kalau gitu tuh, apa namanya, ininya harus ada survei gitu, survei nanti teorinya banyak juga itu, teorinya ada teori psikologi itu. Apa ya masih masuk sih ya sih, masih masuk sih ya, cuma apa iya mau begitu gitu kan, lebih berat jadinya. Tapi kalau ini jadi terlalu ringan juga kalau nggak dinaikin. Ya silakanlah apa namanya, naik seperti itu tadi yang saya sampaikan, jadi ada kajian budaya kayak itulah, kayak hubungan antara sistem informasi dengan ya ini akseptansi perilaku manusia lah gitu ya, kesiapan manusia menggunakannya gitu. Nah, itu kajian sendiri tuh, banyak penelitian di situ. Ada teori namanya technological acceptance model gitu ya. Ada teori of planned behavior gitu ya. Perilaku yang direncanakan. Nah, tapi itu nanti jadi ke skripsi. Harus ada survei-survei ya. Saya nggak tahu kalau pakai kualitatif, coba wawancara-wawancara saja. Nah, kalau mau ditambah seperti itu ya memang jadi luas. Tidak hanya apa namanya, teknik di aplikasi, bagaimana menggunakan, bagaimana mendesain siklus penggajian gitu ya. Tapi kemudian lebih luas gitu ya, mengkaji. Nah itu masuk change management itu tadi, manajemen perubahannya seperti apa, pengelolaannya gitu ya. Ya silakan ya, dipikirkan lagi. Terus atas alur pencairan dana ransum bagi awak kapal patroli laut pangkalan sarana. Nah ini apalagi nih siklus di Romnya yang mana nih Mas? Di SIA-nya SIA apa? Itu sebenarnya pencairan dana ransum. Sama kayak penggajian Pak, pakai sakti juga Pak. Pencairan uang juga Pak. Apa?
Sebenarnya itu juga sama Oh, dana kayak ransom itu ya, iya, honor gitu ya. benar Pak. Uang makan. Uang makan. Nah itu, nah ini kalau siklus penggajian terus sampai ke apa namanya jenis-jenis gajinya di situ itu macam-macam dikaji, boleh tuh sama dengan yang Mas Ramadan tuh Mas. Jadi bahas siklus penggajiannya, bahas tidak hanya dana ransum saja, uang makan, apalagi itu di penggajian itu kan ada 51 itu ya. Kalau gaji itu kan ada macam-macam juga tuh, potongannya itu banyak juga tuh. Nah itu, tapi akuntansi jadinya itu. Akuntansi, apa namanya, jurnal gitu kan. Nah itu nanti kalau potongan itu sebetulnya memang, ya kan potongan tunjangan PPh 21, tunjangan beras, tunjangan apa gitu kan ada juga tuh di situ. Di gaji itu, di penggajian itu. Itu bagaimana pengelolaannya, ya bisa aja tuh, bisa nah terus ada uang ransum, tapi maknya apa? Maknya uang makan juga? Atau ada khusus dana ransum? Ada khusus Pak, beda lagi sama uang makan yang di kantor, beda lagi Pak. Ya itu nanti kalau tadi penggajian terlalu besar ya, uang ransum terlalu spesifik, terlalu kecil. Iya, nanti dinaikkan, yang penggajian juga dibahas semuanya gitu ya, yang terkait dengan penggajian. Kalau banyak bisa jadi bahasan yang menarik ya, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau hanya yang penggajian biasa saja gitu ya, yang sudah biasa dilakukan, pakai aplikasi GPP itu, ada aplikasi gaji pegawai, ya aplikasinya GPP itu kayaknya masih dipakai juga kan. Pegawai itu masa kerja dan lain-lain itu kan tinggal dimasukin saja di sana, nanti otomatis itu berapa-berapanya dapat gajinya, dapat tunjangannya itu ya. Terus uang makan juga nanti atau ransum ini kan berarti ada di input hari kerja atau ya. Terus di input uang makan juga kan lumayan sih memang kalau mau yang rinci ya. Bisa aja sih bagaimana siapa melakukan apa namanya, yang menginput, terus data dari setiap pegawainya itu cara ngumpulinnya gimana gitu ya, untuk sebelum diinput, kemudian terus dihitung berapa uang makannya, berapa dana ransumnya gitu. Nah cuma maksudnya jangan hilang cantolan utamanya ya, cantolan utamanya Pak, siklus penggajiannya. Nah terus yang siklus penggajian juga jangan terlalu terlalu mudah gitu ya membahas yang hanya siklus penggajian global. Padahal kan banyak di situ kalau mau bahas secara mendalam ya. Gitu Mas ya. Silakan. Terus ini yang non AP nih ya, yang reguler. Tinjauan sistem informasi akuntansi siklus penggajian. Analisis penerapan sistem informasi ada siklus penelitian pada UMKM. Pengendalian internal, siklus pengelolaan dana BOS. Siklus penggajian, siklus pendapatan, siklus penggajian. Nah ini kan kalau objek-objek umum ya, itu ya silakan ditetapkan ya, apa tadi saya bilang, kalau sudah ada aplikasinya berarti yang kedua tadi apakah akan mendokumentasikan ya sistem yang ada, jadi desain si yang buat
program itu Anda semacam bikin lagi gitu ya, bikin lagi, buat lagi. Pikiran si programmer itu Anda kira-kira seperti apa waktu dia buat aplikasi ini. Itu yang pertama kalau yang aplikasi sudah ada. Kalau aplikasinya belum ada, misalnya saya nggak tahu ini sudah ada atau belum. Pengeluaran dana BOS di SDN 1 ngeluar. Siklus pengeluaran dana BOS ini mungkin belum ada aplikasinya atau gimana? Nah ini desain aja, desain apa namanya? Desain penyusunan aplikasi gitu ya, develop ya, pengembangan aplikasi aplikasi manajemen dana BOS itu. Jangan hanya siklus pengeluaran aja. Gimana itu, Mas? Siapa ini? Alfi. Ya Pak, izin menjawab. Jadi Iya. setelah saya cari-cari itu pemerintah udah menyediakan aplikasi RKAS, cuman saya belum tahu Pak apakah SD ini udah pakai atau belum. Iya. Ya berarti ya dua yang apa level 2 3 tadi ya. Nah, kalau belum kan berarti ini aja sekalian edukasi ya, mengedukasi penggunaan. Jadi nanti isinya bagaimana Mbak Alfi mendokumentasikan desainnya yang sesuai si programmer dulu susun sebelum menyusun aplikasi ini. Dan kedua, kemudian mengedukasi. Berarti mengedukasi itu sudah harus ada manual juga ya, bikin manual juga. Terus mengedukasi juga ke ini. Nah, kemudian pengalaman mengedukasi ke SD itu menggunakan aplikasi tersebut seperti apa? Kalau memang belum dipakai ya di SD itu. Itu bisa ditambahkan ke sana. Gitu ya, Mbak ya? Oh, berarti kalau misalnya belum bisa ini ya Pak, mungkin kayak memberi arahan untuk menggunakan aplikasi RKAS Ya, ini tapi kan atau bagaimana Pak? tetap dokumentasi analisis atas desain aplikasi dana BOS, manajemen dana BOS gitu ya. Dan upaya edukasi untuk mengaplikasikan atau untuk menggunakan aplikasi tersebut. Itu kan judulnya bisa seperti itu. Nanti dilihat aja tambahan judul itu tergantung di sana sudah pakai atau belum gitu. Oh iya. Gitu Mbak ya. Iya Pak. Ya. Ya. Nah ini kalau saya sih yang lainnya nih PT Ansa Solusi Tama, PT Tambun Jaya Rintama, PT Indonesia Synthetic Textile Mill. Nah ini lihat aja semua ya. Ini jangan disebut itu desain tinjauan aplikasi keuangan ya, sistem informasi akuntansi pada PT Ansa Solusi Tama. Di dalamnya ada siklus penggajian, ada siklus pendapatan kan. Pelajari semua aja itu. Desainnya ini kan digambarkan, kemudian ya Anda berpikir kan waktu bikin itu si developer tidak hanya bikin siklus penggajian kan. Kita juga mempelajari itu kalau hanya siklus penggajian saja kagok gitu ya. Jadi harus paham semua siklus dulu. Ya. Jadi tinjauan sistem aplikasi tinjauan atas aplikasi akuntansi atau aplikasi pengelolaan. Ininya ada aplikasinya enggak nih? Siklus penggajian, siklus pendapatan PT Tambun Jaya, siklus penggajian PT Indonesia Synthetics. Coba yang PT Ansa Solusi Tama, siapa? Ada aplikasinya kan? Tidak hanya penggajian saja aplikasi itu kan?
Saya Pak, kalau Iya. untuk aplikasinya saya belum bertanya lebih lanjut ke PT-nya Pak. Iya, iya. Makanya menurut Apa saya nanti? sih Iya. tidak hanya penggajian saja. Tambun, PT Tambun udah lihat. Untuk izin jawab Pak, PT Tambun masih menggunakan Excel Pak. Oh, Excel. Nah itu kalau masih Excel kan bisa develop aja sekalian. Apa namanya? Develop itu bisa model saja, tapi Anda mewawancara. Jangan hanya pendapatannya saja ya. Terus mewawancara kemudian coba menuangkan gitu. Tidak harus jadi aplikasi, tapi hubungan antar siklus itu kelihatan gitu ya. Anda pelajari di PT Tambun itu siklus pendapatannya gimana, siklus pembeliannya gimana, siklus pengeluaran belanjanya gimana, begitu ya. Terus kalau dibikin aplikasi ini seperti apa? Gitu Mas ya. Jadi lihat buku Romney kemudian diterapkan gitu di situ untuk semua siklus yang kira-kira relevan dengan masing-masing perusahaan ini ya. Nanti saya memberikan saran juga nggak Pak? Ya saran kan udah kalau mendevelop kalau belum ada di sana kan sarannya udah otomatis ya. Ini menggunakan ini gitu, menggunakan yang saya dan dijadikan aplikasi beneran gitu kan kalau kecuali jadi ya. Sarannya Iya, Pak. menggunakan apa namanya membuat gitu kan, membuat itu ya. Terus yang siklus penggajian Dinsos Provinsi Jawa Timur. Nah ini SKPD nih. Nah ini dilihat ya, bisa lah siklus penggajiannya saja karena Pemda mungkin kita tidak terlalu bahas di siap ya. Tapi kalau bisa apa namanya ya agak luas lagi juga bagus lagi nih, tidak hanya siklus penggajian gitu misalnya, siklus penggajian dan belanja gitu ya, belanja pegawai dan belanja barang kan, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu pada Dinsos Provinsi Jawa Timur. Tinjauan terakhir ya, tinjauan atas penilaian sistem dan pengeluaran kas pada aktivitas bisnis simpan pinjam pada koperasi. Ini sudah ada juga aplikasinya belum? Untuk itu masih belum ditanyakan lebih lanjut, Pak. Iya, makanya ini kalau belum ada ya langsung aja apa namanya pengembangan aplikasi untuk manajemen bisnis simpan pinjam pada koperasi, aplikasi untuk ini aja semua kan proses ini pada koperasi ini. Gitu. Nah ini bisa prototipe aja, prototipe itu tidak disusun. Jadi develop itu juga dua level ya, jadi aplikasinya atau kedua hanya prototipe aja. Prototipe itu ya kita coba kira-kira tampilan menunya seperti apa gitu ya. Kira-kira database-nya seperti apa, tabel-tabelnya apa saja gitu kan. Kemudian siklusnya yang ada di objek itu kita manage seperti apa gitu. Di aplikasi itu nanti proses bisnisnya jadi gimana gitu ya. Gitu ya. Siap, Pak. Ya. Coba cukup kali, boleh di stop share-nya. Lihat ya, semuanya teman-teman. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Gimana? Tadi kan saya kan terlewat, Pak. Tadi kan judul pertama saya mengenai tinjauan aset tetap di aplikasi Sakti pada KPBC Tipe Madya Cukai Malang. Nah, ini kalau misalkan saya ganti menjadi tinjauan atas monitoring pendistribusian SP2D kepada pegawai pada aplikasi Situman di KPBC Tipe Madya Cukai Malang, apakah diperbolehkan, Pak? Ini kan aplikasi Situman kan aplikasi milik sendiri, milik kantor sendiri.
Jadi saya ingin mengetahui mendokumentasi mengenai pendistribusian SP2D ke masing-masing pegawai, Pak. Dari awalnya dari PPK, terus dari bendahara pengeluaran dan lain sebagainya, Pak. Ini pengganti yang mana? Aset tetap yang nomor 3 itu? Nomor 8, Pak. Tadi kan saya awalnya kan ingin meninjau mengenai modul aset tetap pada aplikasi Sakti. Iya, itu jangan yang tadi saya sampaikan ya. Sama seperti siapa aset tetap itu Mbak siapa tadi? Di atas kalau yang yang khas boleh, yang khas boleh. Lebih disukai ya, lebih. Jadi mungkin saya ganti ke spesifik ke SP2D-nya, Pak, pendistribusian SP2D. Jadi kan di situ kan pegawai dapat memantau kapan SP2D masuk ke masing-masing rekening pegawai, Pak. SP2D apa ya? Ke rekening pegawai? SP2D seperti dinas luar, seperti itu, Pak. Jadi kan pegawai bisa mengetahui, dapat memonitor melalui aplikasi tersebut status SP2D-nya itu sudah sampai mana. Apakah masih di PPK atau masih di bendahara pengeluaran atau sudah masuk ke rekening pegawai, Pak. Iya. Ya, ini aja berarti apa namanya? Analisis atas apa namanya? Ya itu kan masuknya berarti dari sistem belanja ya, siklus belanja itu pembayaran ya di Sakti itu. Ya, siklus di pembayaran. Aplikasi asli kantor sendiri, aplikasi sendiri. Iya, enggak maksudnya kan tetap harus dikaitkan ke Saktinya tuh. Nah, jadi apa namanya inisiatif gitu aja berarti inisiatif kantor mana itu ya untuk untuk memperkuat atau ya memperkuat informasi gitu ya, informasi apa ya judulnya inisiatif. Iya, SPPD ya Mas, bukan SP2D ya? Khusus SPPD atau SP2D semua? SPPD pegawai, Pak, masing-masing. Oh iya, jangan SP2D. SP2D beda lagi. Ya, siap, Pak. SP2D itu semua belanja. Kalau SPPD ya khusus belanja perjalanan. Belanja perjalanan. Jadi ya, inisiatif untuk meningkatkan pengendalian apa namanya belanja perjalanan dinas pada siklus pembayaran Sakti gitu ya, melalui itu kan aplikasi monitoring SPPD gitu ya, monitoring SPPD pada kantor gitu. Ya, itu topik ya. Kalau jadi judulnya nanti silakan di ini kan. Tapi pokoknya topik itu harus dikaitkan dengan siklus di sisianya, siap atau siap gitu. Siap kan siklus pembayaran ya. Boleh? Siap, terima kasih. Ya. Gimana yang lain sudah ya? Silakan di apa namanya? Ya. Pak, mohon maaf yang tadi yang sistem informasi akuntansi siklus penggajian itu jadinya kita lebih ke siklus semua siklusnya gitu, Pak, nggak penggajian aja. Yang mana nih? Yang siklus penggajian, Pak, tinjauan atas sistem informasi akuntansi siklus penggajian yang bea cukai atau di yang enggak, Pak, yang bukan umum, yang PT. Yang umum. Iya, Pak. Iya, kan kagok atau itunya sudah ada belum aplikasinya di perusahaan tersebut? Sudah, Pak. Sudah. Ya kalau sudah ya semua aja dilihat ininya. Jadi semua aplikasi yang untuk semua siklus, Pak. Iya, semua siklus saja dilihat ya. Ada PT apa. Oh, iya. Jadi biar tidak apa namanya sektoral, parsial, belajar parsial nanti dapat pengetahuan tentang PT itunya gitu ya, tentang. Nah, jadi kan harus melihatnya potret satu perusahaan itu aplikasinya seperti apa. Ya. Yang Iya, umum-umum itu nanti seperti itu lihat. Ya. Cukup? Ada lagi?
Izin Pak, Hmm, yang tadi yang aset tetap tadi Pak. ya gimana? Kalau misalkan sebenarnya saya ada opsi lain sih, cuman kayak belum begitu yakin juga. Tapi tentang ini Pak, tinjauan atas sistem pembayaran uang makan, uang lembut, dan permintaan uang duka pada KPU SETA juga. Kalau kayak gitu, mending lebih baik yang ini atau yang tetap yang di aset tetap aja ya Pak ya? Ya, apa namanya? Yang pembahasannya banyak dalam gitu ya, aset tetap itu ya sebetulnya kayaknya meskipun bisa dalam, cuma kayaknya orang sudah mafhum semua gitu loh Mbak. Di Iya. semua kantor sama juga gitu ya. Nah kalau uang duka, uang wafat terlalu khusus ya. Nah itu mungkin kalau mau tadi yang seperti penggajian itu Oh, dibahas semuanya, ada uang makan. Nah kalau ada uang duka, uang wafat itu seperti apa gitu kan. Ada iya. pemotongannya Rencananya mau seperti apa, pemotongan PPh 21, pemotongan apa gitu. Jadi kalau mau spesifik, tapi bahas semua gitu ya yang terkait di situ itu boleh. Memang kalau aset tetap itu saya tidak tahu ininya, bedanya dengan apa namanya, spesifikasinya di mana gitu. Anda belajar lagi tambahan itu apa gitu dari yang sudah pelajari harusnya ya meskipun ini idealnya ya, idealnya namanya Saibah, SIMAK BMN, itu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa STAN. Kalau Anda keluar, itu orang itu nganggapnya Anda itu sudah paham Saibah, sudah paham SIMAK BMN, sudah paham Sakti. Gitu. Nah, jadi kalau itu Anda bikin KTTA, itu ya kurang inilah, kurang. SIMAK BMN itu kan aset tetap ya SIMAK BMN. Gitu ya. Nah yang mungkin malah agak agak luas itu persediaan. Karena persediaan itu kantor itu bisa bikin klasifikasi tambahan karena persediaan kan banyak sekali. Ya, makanya tadi yang persediaan saya tidak komentari gitu ya. Karena bisa mendalami spesifik persediaan di kantor tersebut, pengklasifikasiannya seperti apa itu mungkin juga banyak gitu ya. Tapi kalau aset tetap itu semua jenis aset tetap itu sudah ada kode barangnya itu sudah ada semua. Jadi hanya nyari aja gitu, nyari di SIMAK BMN itu di aplikasi itu nyari juga tinggal diketik aja P.C itu PC itu keluar PC itu kode barangnya berapa. Kemudian SIMAK BMN yang mau kita jelaskan prosedur penggunaannya, ya itu harus kita pahami gitu ya. Jadi Anda ngambil objek itu jadi tidak ada manfaatnya gitu kalau menurut saya ya. Kalau tinggal ya itu boleh tetap digunakan tapi maksudnya argumentasinya apa gitu ya. Buktikan nanti di tulisannya memang ada sesuatu yang spesifik yang Anda baru pelajari sesudah Anda datang ke objek tersebut gitu ya, ke lokasi tersebut. Itu aja sih. Yang penting prinsipnya teman-teman bisa tangkap gitu ya. Ini yang saya sampaikan mau tetap mau berubah itu silakan gitu ya, terserah teman-teman semua. Nah, cuma prinsipnya itu tadi ya, yang yang saya tekankan adalah dengan menulis KTTA itu Anda mendapat pengetahuan baru gitu ya, pengetahuan baru. Dan terkait SIA ya. Itu Mbak. Syukur bisa mendevelop ya. Mendevelop dan memahami cara kerja seorang programmer. Dan atau mengedukasi dengan ada bikin manual itu kan mengedukasi juga. Ya, ada lagi? Izin Pak. Ya. Ini yang kuliah gimana? Masih ikut di sini atau udah kuliah? Masih Pak. Iya. Masih Pak. Nggak jadi kuliah? Ini sambil kuliah Pak. Oh sambil kuliah kok bisa sambil.
Iya. Ya saya jangan sampai nanti di komplain dosennya ya, kok KTTA pakai jam kuliah katanya. Ya silakan, yang kuliah tetap diutamakan kuliahnya. Gimana? Nanti lagi aja silakan kalau kapan-kapan kita ketemu lagi ya, menyampaikan hasil mulai menulis sekarang ini kan, menulis cari data gitu ya. Sekarang kan mungkin menurut saya sih udah ketangkap lah ya maksud saya seperti apa. Nah, tinggal Anda eksekusi ya dengan langkah pertama sekarang. Gimana? Kasihan yang kuliah ini takut. Pak boleh Cukup atau mau satu lagi silakan. izin Pak, saya yang dari reekspor Pak, yang sistem pengendalian internal itu berarti aplikasinya harus diapain Pak biar dia itu bisa masuk ke pengendalian internal Pak? Ya, ini apa namanya? Mana reekspor? Yang paling atas Pak. Oh iya, itu sistem internal pelayanan reekspor barang pada kantor pelayanan utama Bea Cukai tipe A Tanjung Priok. Ya ini kan tadi balik ya ke reekspor barang itu masuknya di siklus apa? Di Romney atau di Siap Sakti? Dia mungkin bisa masuk ke siklus pendapatan Pak. Pendapatan. Iya Pak, dari ekspor. jaminan. Ya, dari jaminan yang diberikan dari eksportir Pak. Oh ya, jaminan eksportir ya. Nah ya, jadi ini ada aplikasinya sendiri ya? Kalau dari aplikasinya sudah online Pak, tapi dari segi administrasi dokumen dia masih menggunakan Excel Pak. Ya ini mau bikinkan berarti? Kalau menurut saya sih bisa saya bikinkan yang Microsoft Access Pak, buat administrasi dokumennya Pak. Iya, nah itu berarti kan ya langsung aja mendesain aplikasi pelayanan reekspor barang pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok gitu kan. Apa namanya? Nah, nanti kan disebutkan sistem yang sekarang ada dijelaskan dulu kan pakai Excel itu seperti apa, masih manual gitu kan. Terus yang diusulkan itu kan sudah menggunakan aplikasi apa namanya? Laporan-laporan tinggal sudah distandarisasi kan di aplikasi tersebut gitu. Pakai Microsoft Access, tabel-tabelnya apa saja kan, kemudian pengolahannya seperti apa, report-reportnya jadinya di mana. Kemudian pengendalian internal itu pembahasan terakhir itu ya sesudah di model aplikasinya sudah jadi itu ya, apa namanya, validasi pas menginput itu tidak boleh jadi ngambil dari referensi gitu kan, data ekspor barang itu masukin apa saja tuh. Mungkin perusahaannya kan diinput dulu ya, semua perusahaan itu tidak ngetik lagi NPWP harus berapa digit, itu harus divalidasi, itu kan salah satu pengendalian di aplikasinya. Tapi kalau sudah develop aplikasi sebetulnya pengendalian itu tidak jadi penting lagi gitu ya. Judulnya tidak harus ada pengendalian kan. Nah, intinya di develop aplikasinya sudah sangat bagus gitu loh. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Cukup ya, teman-teman? Iya. Izin bertanya Pak, terakhir Pak. Mengenai routing slip Pak. Itu kan kalau sebelum pengumpulan proposal itu ada bimbingan kepada dosen pembimbing minimal 2 kali Pak. Nah itu juga ada paraf dosen. Untuk Bapak nanti parafnya dikumulatif atau setiap pertemuan ya Pak? Ya dikumulatif aja, dikumulatif nanti apa namanya? Kapan saya udah 3 kali misalnya 4 kali ya Anda kumpulkan, nanti saya paraf pakai itu juga sih, pakai
PDF juga. Iya, Pak. Insert. Ya, Siap, coba Anda tulis sendiri dulu masing-masing tanggal berapa, isinya apa, itu disiapkan masing-masing. Nanti saya tinggal ACC ini secara batch gitu ya, namanya tidak per satuan gitu ya, tapi nanti per 3 pertemuan atau per 4 pertemuan, gitu. Ya kan, biar tidak rencet. Siap, Pak. Itu Mas. Lalu Pak, untuk bimbingan selanjutnya Pak, ada waktu nggak dari Bapak? Kalau yang selanjutnya sih masing-masing aja sih menurut saya ya. Nanti kecuali nanti saya lihat sama semua masalahnya di mana gitu ya. Saya bosen jelasin hal yang sama. Nanti saya minta ya udah Zoom aja lagi semua gitu ya. Tapi sementara saya tidak kewalahan menerima satu-satu, ya saya menerima. Nah, tapi tolong untuk menghindari saya jadi bosan gitu ya. Setiap Anda datang ke saya, yang duluan itu berkewajiban terus menginformasikan ke teman-temannya. Jadi Anda punya grup lagi sendiri tanpa saya, itu ya. Terus kan paling saya minta Anda itu ngirim PDF ini atau Word ya, yang sudah ditulis Pak seperti ini gitu ya. Terus rencana-rencananya saya begini-begini gitu ya. Itu boleh ditambahkan yang belum ditulis juga ya. Nah, tapi sudah ada garis besarnya. Nah, yang Word yang sudah ditulis kan paling nanti saya kasih input langsung di situ tuh. Itu Anda saling berbagi aja, bikin aja Google Drive ya. Satu atas email apa gitu namanya, email bersama gitu ya, namain apa, aksesnya bareng-bareng, pakai username dan passwordnya diberitahu semua, termasuk saya nanti. Nah, yang sudah ngirim, ngirimnya mungkin boleh pribadi, tapi nanti saya koreksinya saya masukin ke Google Drive bersama itu. Nah, Google Drive bersama itu nanti teman-teman siapapun yang sudah saya koreksi, teman-teman baca semua di yang Google Drive bersama itu. Nah, yang sudah dikoreksi duluan, ya dia jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, yang baru maju lagi belakangan, nah saya suka bosan kalau saya sudah ngoreksi di KTTA siapa, ternyata kesalahan yang sama masih keluar. Nah, Anda sebelum ngirim ke saya, kalau sudah ada yang sudah saya koreksi, Anda baca dulu, perhatikan gitu ya. Perhatikan yang sudah dikoreksi pertama itu apa saja koreksinya. Anda upayakan hindari kesalahan yang sama gitu ya dari temannya. Nah, makanya perlu ada Google Drive 1 gitu ya, biar saya hasil koreksi saya cemplungkan di sana. Itu bisa ya? Siap, Pak. Ya, itu nanti bisa versi 1, versi 2 kan ada tambahan lagi, saya masukkan di situ lagi. Kalau perlu ada folder per nama lagi di Google Drive itu ya bisa juga. Nanti saya masukin ke foldernya yang. Tapi semua baca yang lain gitu ya. Kalau ada folder jadinya memang jadi tidak tahu sudah masuk ke siapa. Paling atau yang bagus mungkin ininya aja, nama filenya aja yang diatur, nggak usah pakai folder. Jadi misalnya Agus Krisna draft 1 gitu ya, langsung aja draft 1 Agus Krisna, draft 1 Alfian Wahyu, draft 1 Iska Rima gitu. Nanti ngirim lagi draft 2 Agus Krisna, draft 2 Alfian Wahyu gitu ya, draft 3 Iska Karima gitu ya. Nah, saya revisi, saya nggak usah rename lagi, saya langsung cemplungin di situ. Jadi yang dicemplungin itu yang sudah saya koreksi. Gitu ya. Siap, Pak. Biar nanti jadi teman-teman tahu tuh, oh ini sudah saya koreksi, ada kan urutannya di situ kelihatan. Saya sudah baca 1, 2, 3. Anda baca semua ya, saling baca.
Saya juga baca semua kan sama dengan teman-teman. Bedanya saya nggak buat. Jadi ini sambil ber-20 ini sambil belajar satu sama lain gitu intinya. Ya. Siapa? Oke. Ini yang mau kuliah gimana nih? Nggak ikut kuliah jadinya. Ya, Mbak. Cukup deh. Nanti nggak ada ini konsultasi lagi. Habis semua sekarang. Sudah ya? Baik, Pak. Siap. Iya. Ya, nanti pakai WA juga kan nggak apa-apa kan di grup itu tinggal tanya. Jangan japri ya WA di grup aja biar sama tahu semua. Dan saya tidak pusing kalau saya belum jawab, mau jawab di mana lagi udah ketumpuk sama yang lain kalau di ini kalau japri itu ya. Siapa? Jadi di grup makanya dibuat grup. Oke. Nah, draft itu tadi boleh lewat WA dulu gitu ya. Nanti saya cemplungin tapi tolong link saya nyemplunginnya di mana dikasih tahu. Baik, Pak. Nanti akan dibuatkan, Pak. Link Google Drive-nya. Oke, kalau sudah ya terima kasih ya sudah masuk di pertemuan persiapan KTTA teman-teman semua semester ini. Ini saya ambil kuliah aja. Kuliahnya selesai kapan? Kuliah yang sekarang, Pak? Iya, dipercepat kan? Ini udah UAS-nya kapan? Sama aja? UAS-nya itu kalau nggak salah bulan Februari, Pak. Sama dengan yang lain, bukannya biasanya ada ini? Ada, ini semester ganjil ya? Siap, semester ganjil, Pak. Oh, masih ada semester genap, kuliah lagi. Biasanya KTTA itu bukannya... KTTA kan semester genap, Pak. Cuman mulai penyusunan proposalnya semester ganjil. Oh. Terus semester genap ada kuliah? Ada, Pak. Berapa mata kuliah? Tapi dipercepat ya? Kalau... Kalendernya beda ya, khusus? Iya, Pak. Kalendernya itu sepertinya sampai bulan Oktober kalau nggak salah, Pak. Terakhir. Enggak 7 minggu. Semester genapnya berapa minggu? 2 kali 7 minggu atau? Sama 2 kali 7 minggu, Pak. Oh, berapa mata kuliah? Mata kuliahnya saya belum copy juga, Pak, kalau yang semester genapnya, Pak. Oh. Kok perasaan dulu lebih apa namanya? KTTA itu khusus kalender. Oke ya, ya mudah-mudahan lancar semua. Silakan disiapkan ya, ditulis. Ya diusahakan yang maksimal dulu gitu ya. Tapi memang kalau terus mentok, jangan sampai terus malah tidak selesai ya. Yang penting targetnya selesai gitu ya. Yang sekarang sih berupaya yang ideal gitu, tapi nanti di pragmatis di tengah-tengah di perjalanan gitu ya. Jangan sampai tidak selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Siap ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana, Dan?